Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian Tristiawan dari kelas R02, ingin mempresentasikan tentang Embedded System bab 2, Tren dan Teknologi Sistem Embedded, dibuat oleh saya Adrian Tristiawan. 2.1 Kekhususan Sistem Embedded. Kehandalan, reliability. Kehandalan ialah perihal yang sangat berarti dalam sistem embedded kala melaksanakan fungsi-fungsi kritis. Misalnya, pada saat memikirkan sistem embedded yang digunakan guna mengendalikan penerbangan. Kegagalan sistem embedded bisa mempunyai efek bencana. Oleh sebab itu, programmer sistem embedded wajib memikirkan seluruh kemungkinan serta program yang ditulis tidak mengalami kegagalan. Yang kedua ada kinerja performance. Sistem embedded memiliki keterbatasan waktu sehingga wajib bisa merespon, responsif. Peristiwa secepat mungkin, selaku contoh, sistem yang memonitor kondisi jantung pasien harus dengan kilat serta segera memberitahu bila terdapat kelainan dalam sinyal yang ditemukan. Oke, selanjutnya. Mengkonsumsi daya. Sebagian besar sistem embedded dioperasikan lewat baterai. Buat mengurangi pengurasan baterai serta menjauhi seringnya pengisian ulang baterai. Hingga mengkonsumsi energi dari sistem embedded wajib sangat rendah. Komponen dari hardware wajib digunakan dengan mengkonsumsi daya yang rendah dan pengurangan jumlah komponen. Untuk mengurangi jumlah komponen yang digunakan, PLDS serta FPGA sistem embedded wajib kokoh sebab beroperasi dalam area yang keras. Wajib tahan terhadap getaran, fluktuasi power supply serta panas atau tekanan yang melampaui batas. Biaya, cost. Selaku sistem embedded yang secara luas digunakan pada konsumen sistem elektronik, biaya jadi permasalahan sensitif. Perancang hardware harus benar-benar mempertimbangkan pemilihan komponen yang digunakan guna menjauhi terjadinya biaya yang berlebihan. Ukuran, size. Ukuran ialah salah satu aspek dalam sistem embedded. Dimensi serta berat ialah parameter yang berarti pada sistem embedded yang digunakan dalam pesawat terbang, pesawat ruang angkasa, rudal, serta lain-lain. Dalam perihal perhitungan tiap inci setiap gram, untuk mengurangi dimensi serta berat, board yang terdapat didesain dengan mengurangi jumlah komponen hingga batasan maksimal yang mungkin. Untuk telepon genggam, ukuran terus dikembangkan dalam ukuran serta berat yang kecil. Keterbatasan interface dengan pengguna, limited user interface, awal mulanya, sebuah sistem embedded tidak memiliki user interface. Informasi serta program telah dimasukkan ke dalam sistem, misalnya sistem panduan buat rudal balistik intercontinental atau ICBM, serta tidak terdapat kebutuhan buat interaksi manusia ataupun intervensi kecuali untuk menginstal fitur ataupun pengujian. Tidak semacam desktop yang penuh dengan fitur input dan output, sistem embedded tidak mempunyai interface sama sekali. Pada sistem embedded input lewat keypad atau serangkaian tombol output ditampilkan pada suatu LED atau LCD kecil. Pada PDA keyboard QWERTY digunakan untuk memasukkan nama, alamat, nomor telepon, serta catatan serta dokumen berukuran lebih banyak lagi. PDA telah mencapai fungsi semacam komputer desktop sehingga mungkin tidak dianggap lagi selaku sistem embedded. Oke, selanjutnya. Dengan demikian, meningkatkan interface yang bersifat user-friendly dengan keterbatasan input dan output ialah tugas yang menantang untuk pengembang firmware. Keahlian peningkatan perangkat lunak, software upgradation capability, software upgradability, serta extensibility di saat ini dianggap fitur penting dalam sistem embedded, khususnya di dalam suatu jaringan. Tipe software upgrade yang mungkin diinginkan dalam sistem embedded adalah replacement, patch,
serta extension. Yang pertama, software replacement. Artinya, aplikasi yang pengganti yang lengkap untuk firmware asli yang dikirimkan dalam sistem embedded tertentu. Umumnya, sebuah daerah memori flash yang mengandung firmware asli dihapus serta program yang baru ditulis ke dalam daerah yang sama dari memori. Tentu saja, program baru tersebut mungkin lebih kecil atau lebih besar daripada yang orisinil, tergantung pada jenis perubahan yang dilakukan. 2. Software patch. Melakukan perubahan kecil untuk firmware tanpa mengganti seluruh gambar memori dengan yang baru. Ketiga, software extension. Melakukan penambahan fungsi terhadap sistem embedded, misalnya penambahan fungsi address book pada telepon seluler, penambahan memo pad pada buku elektronik, dan lain-lain yang lain. Yang memiliki kehandalan fungsi seperti komputer general purpose. 2.2. Tren baru embedded system hardware. Kekuatan proses, processor power. Peningkatan sistem embedded diukur dari ketersediaan prosesor sekitar 150 jenis prosesor dari kira-kira 50 vendor semikonduktor dengan kekuatan 8 bit, 16 bit, 32 bit, dan 64 bit. Microcontroller dan mikroprosesor yang tersedia untuk memenuhi segmen pasar yang berbeda. Kemampuan clock speed dan memory addressing juga meningkat. Digital sinyal prosesor yang sangat kuat juga tersedia untuk analisis real-time sinyal audio dan video. Sebagai hasilnya, kekuatan komputer desktop saat ini tersedia pada Palm Tops. Oke, lanjut. Hardware dan software terbaru untuk sistem embedded. System on chip atau SoC, usual or desired specs. 32-bit RISC CPU, built-in interface to RAM and ROM, built-in DMA interrupt and timing controller, built-in interface to disk or flash memory, built-in Ethernet 8002.11 interface, built-in LCD CRT interface. SoC baru muncul hampir setiap minggu, seperti Intel Strong ARM MC 1110, Motorola PowerPC MPC 823A, NEC VR41, A1, dan lain sebagainya. Memori. Biaya dari chip memori berkurang dari hari ke hari, sehingga sistem embedded dapat dibuat lebih berfungsi dengan menggabungkan penambahan fitur seperti protokol network dan graphical user interface. Biaya chip memori digunakan untuk mencegah pengembang melakukan port sistem operasi ke sasaran hardware. Karena chip memori menjadi murah, maka port sistem operasi menjadi masalah lagi. Saat ini, jam tangan dengan sistem operasi Linux embedded telah tersedia. Pada sistem embedded, memory is at a premium. Beberapa chip embedded chip VLSI dan mikroprosesor low-end mungkin hanya dapat dimiliki sejumlah kecil RAM on board dibangun langsung ke chip. Oleh karena itu, memori tidak dapat diperluas. Selain RAM, beberapa sistem embedded mempunyai masalah memori non-volatile dalam bentuk disk magnetik miniatur, flash memory expansion, atau bahkan third-party memory card expansion. Namun, yang perlu diingat bahwa upgrade memori pada sebuah sistem embedded mungkin akan dikenakan biaya lebih dari seluruh sistem itu sendiri. Oleh karena itu, seorang programmer sistem embedded perlu menyadari bahwa memori yang tersedia dan memori yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Selanjutnya, sistem operasi, operating system. Tidak seperti pada desktop di mana pilihan sistem operasi adalah terbatas, sistem operasi pada sistem embedded sangat bervariasi. Keuntungan utama embedded sistem operasi adalah software dibangun dengan sangat cepat dan berisi kode yang sangat mudah. Software dapat dibangun dengan bahasa tingkat tinggi seperti C, jadi waktu ke sistem akan berkurang. Time to market the system gets reduced. Apabila memerlukan kinerja yang bersifat real time, maka dapat digunakan sistem operasi real time. Selain itu, banyak terdapat embedded komersial atau sistem operasi real time
Dengan meningkatnya software open source dengan pengembangan sistem operasi open source. Daya tarik dari sistem software open source adalah software ini diperoleh dengan bebas dan menyediakan source kode yang lengkap dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi yang diperlukan. Kemampuan komunikasi interface dan jaringan, communication interface and networking capability. Dengan tersedianya biaya chip yang rendah, sistem embedded dapat memberikan kemampuan jaringan melalui komunikasi interface seperti Ethernet, 82.11 wireless, LAN, dan infrared. Jaringan pada sistem embedded memiliki banyak keuntungan. Dapat diakses dengan menggunakan remote control untuk melakukan monitoring. Selain itu, perbaikan terhadap software embedded sangat mudah karena versi terbaru dapat diunggah melalui network interface. Karena peningkatan kapasitas memori sistem embedded TCP, IP protocol stack, dan HTTP server software dapat diport ke sistem dan dapat diakses melalui internet. Bahasa pemrograman, programming language. Perkembangan bahasa programan pada software embedded sebagian besar masih menggunakan bahasa assembly. Namun, karena kemampuan cross-compiler, maka saat ini banyak dikembangkan bahasa tingkat tinggi seperti C. Begitu juga dengan bahasa yang bersifat object-oriented yaitu C++ dan Java. Daya tarik dari Java karena memiliki platform yang independen. Sebenarnya, perkembangan bahasa pemrograman Java diawali untuk mengatasi market system embedded to address the system embedded market. Banyak aplikasi menarik dengan Java Virtual Machine. Pada sistem embedded, memungkinkan sistem mendownload Java applet dari server dan melakukan eksekusi. Microsoft Embedded Visual Tool dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi software embedded. Development Tools. Saat ini, dengan ketersediaan jumlah tool, debugging, testing, serta permodelan sistem embedded telah membuka jalan untuk melakukan pengembangan sistem secara cepat dengan sistem yang kuat dan handal. Pengembangan tool seperti MATLAB dan Simulink dapat digunakan untuk model sistem embedded seperti menggenerate kode yang intinya dapat mengurangi waktu pengembangan. Pengembangan tool seperti Brew, Binary Runtime Environment for Wireless, Java 2 Micro Edition J2ME, Wireless Application Protocol atau WAP, memiliki aplikasi seperti pengembangan yang mudah untuk peralatan mobile. Pemrograman perangkat keras, Programmable Hardware, Programmable Logic Device atau PLD, ada Field Programmable Gate Array FPGA membuka jalan untuk mengurangi komponen pada sistem embedded menjadi kecil dan biaya sistem yang rendah. Setelah pembangunan prototipe sistem embedded untuk produksi massal, FPGA dapat dikembangkan yang akan memiliki semua fungsi dari prosesor peripheral seperti aplikasi sirkuit spesifik. Sistem on chip merupakan pengembangan mutakhir dari pemrograman hardware di mana hanya terdapat sebuah chip pada sistem embedded. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.